Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Abdillah Reza Zainal Ikram, Melisa Anggraini, dan Kinaya Putri Ananda. Kami di sini akan membawakan makalah atau PowerPoint yang telah kami buat, yakni konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pengertian kepemilikan? 2. Bagaimana sebab-sebab kepemilikan? 3. Apa saja macam-macam kepemilikan? 4. Bagaimana cara memperoleh kepemilikan? Langsung saja dari yang pertama, pengertian kepemilikan. Kepemilikan sendiri berasal dari bahasa Arab, dari akar kata malaka yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab, milk berarti kepenguasaan orang terhadap sesuatu, barang atau harta, dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara real maupun secara hukum. Dimensi kepenguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya. Dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halanginya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu. Contohnya nih, Ahmad memiliki sepeda motor. Berarti sepeda motor itu kekuasaan punya Ahmad. Dia bebas melakukan sesuatu yang ada pada motor tersebut, dan tidak ada orang yang bisa menghalanginya karena bukan hak milik dia melainkan punya Ahmad. Konsep dasar kepemilikan dalam Islam dalam firman Allah yang artinya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Quran Surah 2 ayat 284. Lanjut saja kedua, sebab-sebab kepemilikan. Harta, mal adalah apa saja yang bisa menjadi kekayaan terlepas dari apapun bentuknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sebab kepemilikan harta adalah sebab menjadikan seseorang memiliki harta tersebut yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Syarat telah menjelaskan masing-masing kepemilikan dan pengembangan kepemilikan tersebut dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah masing-masing. Lanjut ke bekerja. Mengamati salah satu bentuk kekayaan yang ada, baik ada yang secara alami, semisal jamu, ataupun ada karena diusahakan manusia, seperti roti dan mobil, maka nampak jelaslah bahwa untuk memperolehnya membutuhkan kerja atau usaha tertentu. Dengan itu maka telah ditetapkan oleh Allah dengan jelas makna kerja tersebut yang layak dijadikan sebagai jadikan sebab kepemilikan adalah sebagai berikut: menghidupkan tanah mati, menggali kandungan mati, berburu, makelar, perseroan antara harta dan tenaga, mengairi harta pertanian, kontrak tenaga kerja. Waris. Nah, waris di sini termasuk dalam sebab-sebab kepemilikan harta. Harta yang diwarisi ini pada orang yang telah mati melalui dua cara, yakni pewaris dan wasiat. Pemilik harta melalui pewarisan harta bersifat mil atam, yaitu milik penuh dan penguasaannya adalah mutlak. Waris adalah salah satu sarana untuk membagikan kekayaan. Hanya masalahnya, membagikan warisan tersebut bukan merupakan ilat bagi waris tersebut, akan tetapi sarana tersebut hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri. 3. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Salah satu yang menyebabkan bisa menjamin warga negara atau manusia itu mendapatkan kekuatan adalah dengan bekerja. Apabila tidak mampu bekerja, maka negara wajib mengusahakan pekerjaan untuknya. Dalam hal lain, pemerintah itu atau negara wajib membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum bekerja, karena negara adalah pengembala atas rakyat serta bertanggung jawab atas terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat. 4. Pemberian harta negara kepada rakyat, yang juga termasuk ke dalam sebab kepemilikan adalah
pemberian negara kepada rakyatnya yang diambil dari harta Baitul Mal dalam rangka memenuhi hajat hidup atau memanfaatkan pemilikan mereka. Mengenai memenuhi hajat hidup mereka adalah misal memberi mereka harta untuk menggarap tanah mereka. Jadi dikasih tanah garapan agar mereka juga bisa hidup. 5. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga, yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu sebagai mereka dari sebagian yang lain atas sejumlah harta tertentu dengan tanpa kompensasi harta atau tentang apapun dalam mencakup 5 hal. Hubungan pribadi antara sebagai orang dengan sebagian yang lainnya, baik harta diperoleh karena hubungan ketika masih hidup seperti hibah atau hadiah, ataupun sepeninggal mereka seperti wasiat. 2. Pemilikan harta sebagai ganti rugi dalam artian kompensasi dari kemudorotan yang menimpa seseorang, semisal diat orang yang terbunuh dan diat luka karena dilukai orang. 3. Mendapatkan mahar berikut hal yang diperoleh melalui akad nikah, rukota, barang temuan, santunan yang diberikan kepada khalifah dan orang-orang yang disamakan tugasnya. 3. Macam-macam kepemilikan. 1. Milik sempurna. Milik sempurna tidak berbatas waktu, yang artinya sesuatu benda milik seseorang selama zatnya dan manfaatnya masih ada tetap menjadi miliknya selagi belum dipindahkan kepada orang lain. Pemilik sempurna bebas bertindak terhadap benda yang dimilikinya. Secara teoris, pintas selalu tampak pada kita bahwa hukum Islam memandang milik sempurna itu adalah milik mutlak yang harus dijamin keselamatannya dan kebebasan pemiliknya melakukan tindakan-tindakan terhadap milik itu. 2. Milik tidak sempurna. Milik tidak sempurna dibedakan menjadi 3 bagian, diantaranya: A. Milik atas zat benda saja, B. Milik atas manfaat benda saja, C. Hak-hak kebendaan. 4. Cara memperoleh kepemilikan. Cara yang sama memperoleh milik kepemilikan sempurna ada 4 macam. 1. Menguasai benda mati. Benda mubah adalah benda bebas yang belum pernah dimiliki orang. Jadi barang yang tidak pernah tersentuh atau dimiliki sebelumnya, itulah dinamakan benda mubah. Menguasai benda mubah dapat terjadi dengan A. Menghimpun tanah mati. Tanah mati adalah tanah yang belum pernah diolah dan belum pernah dimiliki seorang pun, misalnya hutan belukar, tanah di pergunungan dan sebagainya. B. Berburu bintang laut dan darat dibolehkan bagi semua orang, siapa yang lebih dulu memperoleh. Dia juga yang memiliki hak atas hasil yang dia buru tersebut. C. Menguasai tambang dan harta karun. Yang dimaksud tambang-tambang ialah benda-benda yang terjadi secara alami dalam tanah, dan dimaksud dengan harta karun ialah benda-benda yang tertanam dalam tanah. Lanjut ke 2. Akad perikatan pemindahan milik. Cara memperoleh milik sempurna dapat terjadi pula dengan akad pemindahan milik dari seorang kepada orang lain. 3. Penggantian milik dari orang yang telah meninggal. Hukum Islam menentukan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, benda miliknya menjadi harta peninggalan dengan kekuatan hukum pindah menjadi milik ahli warisnya. Syuf'ah fikih Islam mengenai sistem persekutuan yang antara lain berupa persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk memiliki suatu benda yang disebut syirka milik. Kesimpulannya yakni dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai isi makalah yang kami buat. Yang pertama, kepemilikan adalah kekuasaan didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif. 2. Kepemilikan yang bisa dijadikan alat untuk mempertahankan berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat. 3. Adapun kepemilikan yang sah dalam ilmu muamalah ada 2 macam, yakni milik sempurna dan milik tidak sempurna. 4. Sedangkan dalam memperoleh harta agar bisa menjadi kepemilikan dan bisa digunakan oleh pemiliknya ada beberapa cara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.